Selamat datang di Bahasa Seru Channel. Kali ini kita akan membahas film yang menceritakan tentang bulan yang jatuh ke bumi akibat adanya suatu benda canggih yang tinggal di dalam bulan. Sebelum mulai jangan lupa subscribe, like dan share. Di awal film memperlihatkan tiga astronaut yang bernama Brian, Jokinda dan Marcus. Mereka bertiga terlihat sedang memperbaiki sebuah satelit sembari berbincang, namun sesaat kemudian terlihat benda aneh yang datang mendekat, lalu tiba-tiba langsung menyerang mereka. Marcus pun kemudian hilang kendali, saat ingin ditolong oleh Brian, genggaman mereka pun terlepas sontak Marcus pun terhisap oleh benda tersebut. Lalu Brian pun kembali ke pesawat, dan melihat Jokinda sudah pingsan akibat hantaman benda tersebut, ia pun langsung pergi kembali ke bumi. Di samping itu terlihat benda asing tersebut sedang menggali lubang di bulan untuk dijadikan tempat tinggalnya. Singkat cerita terlihat istri Brian dan anaknya bersiap untuk pindah rumah, ternyata Brian dan istrinya sedang dalam proses perceraian, namun terlihat Sony masih belum bisa menerima semuanya. Di sisi lain Brian dipecat dari NASA akibat membiarkan Marcus terbunuh. Pada saat ingin memberi saksi Jokinda mengatakan dia tidak tahu apa-apa karena dia pingsan saat itu, sontak Brian pun kesal karena tidak ada yang mempercaya dia. 10 tahun kemudian, kita diperkenalkan kepada seseorang yang bernama Houseman. Houseman menyamar jadi tukang bersih di sebuah university untuk bisa menyelinap masuk ke ruangan Profesor Jansky. Saat di ruangan Houseman mencari informasi tentang orbit bulan, ia pun menelpon NASA untuk mengirim data terakhir ke email pribadinya, lalu tiba-tiba bergegas pergi karena security hendak ingin mengecek ke ruangan tersebut. Singkat cerita ketika sedang bekerja Houseman mendapatkan kiriman email masuk, sontak ia pun kaget saat melihat data tersebut, ia pun langsung menghubungi NASA untuk memberi peringatan akan jatuhnya bumi ke bulan, namun staf di NASA hanya menganggapnya lelucon dari orang iseng. Singkat cerita Jokinda mendapatkan telepon, ia pun langsung pergi ke markas NASA karena ada kabar darurat. Saat di markas para pekerja menyampaikan bahwa orbit bulan bergerak dan merubah arah, lalu mereka juga menemukan black hole yang mengeluarkan gas di bulan. Di sisi lain Houseman pergi ke museum untuk bertemu dengan Brian agar bisa membantunya menyampaikan pesan ke NASA tentang akan jatuhnya bulan ke bumi, namun saat bertemu Brian tidak percaya dengan semua omongannya Houseman, justru Brian mengira bahwa Houseman adalah orang gila, namun Houseman meminta Brian untuk membaca pesan dan hitungan orbit bulan yang dia tulis. Lalu ketika malam hari pada saat Brian memperbaiki mobilnya tiba-tiba istrinya menelpon dan memberitahu jika Sony ditangkap polisi akibat ugal-ugalan di jalan. Brian yang mendengar merasa bersedih. Keesokan harinya Brian pergi ke pengadilan untuk membebaskan anaknya namun hal itu sia-sia saja, lalu ia berjanji kepada Sony bahwa dia akan membebaskannya secepatnya. Singkat cerita Houseman terlihat sedang berbincang dengan ibunya, ternyata ibunya percaya Houseman suatu saat akan sukses bekerja di NASA, namun Houseman sempat putus asa, karena semua orang tidak percaya dengan riset dan perkataannya. Di sisi lain Brian sedang mencari kertas yang dibuat oleh Houseman, setelah menemukannya ia langsung membuka vlog milik Houseman, di sana ia kaget bahwa Houseman sudah mengetahui jika mereka dalam masalah besar, lalu Houseman memberitahu alamat dia berada sekarang. Lalu di sisi lain Jokinda mengirim 3 astronaut untuk mengecek lubang gas yang berada di bulan. Saat sampai di bulan mereka menurunkan drone untuk masuk ke lubang tersebut, namun pada saat di dalam lubang tersebut, drone milik mereka justru kembali keluar dengan sendirinya, lalu kemudian muncul benda asing tersebut dari lubang dan langsung menyerang mereka hingga tewas seketika. Di sisi lain tsunami sudah mulai masuk ke kota, pemimpin NASA yang melihat astronaut dibunuh sontak langsung melarikan diri dari kota, dan memberikan statusnya kepada Jokinda. Singkat cerita Jokinda menelpon mantan suaminya agar tidak menembak nuklir ke arah bulan, ia meminta waktu untuk menyelesaikannya tanpa nuklir, namun terlihat para jenderal menghiraukannya. Singkat cerita kepolisian dan NASA datang ke sebuah gedung untuk membawa Brian, namun ternyata Houseman juga ikut bersamanya. Saat sampai di markas Jokinda menjelaskan semuanya tentang situasi bulan dan efek buruk bagi bumi. Jokinda pun mengajak Brian untuk terbang ke bulan bersamanya untuk menyerang benda asing tersebut sembari meminta maaf atas kejadian 10 tahun lalu, namun tentunya Brian ingin timbal baliknya. Singkat cerita mereka pun bersiap untuk terbang ke bulan. Brian pun dipertemukan dengan anaknya,
ternyata Brian mengeluarkan anaknya dari penjara sebagai timbal balik. Namun pada saat akan berangkat mesin roket mereka rusak, alhasil Jokinda memutuskan untuk membatalkan misi ini. Ia meminta semua orang untuk pulang ke rumah dan menyelamatkan diri masing-masing. Sontak semua orang pun bergegas pulang. Lalu pada waktu Jokinda ingin pulang ia masih melihat Houseman berada di ruangan kontrol. Ternyata Jokinda melihat masih ada peluang untuk terbang ke bulan. Ia pun langsung memberitahu Brian akan hal itu, lalu kemudian mereka pun berpamitan dengan anak mereka masing-masing. Jokinda menitipkan anaknya ke temannya baiknya. Sesaat kemudian pada saat lepas landas roket mereka hampir gagal karena datangnya tsunami besar, namun beruntung roket itu berhasil keluar dari tsunami tersebut. Lalu di sisi lain terlihat para militer sedang menuju ke ruangan nuklir untuk diluncurkan, namun anak dari Jokinda menelpon ayahnya untuk meminta lokasi agar mereka bisa berlindung di sana. Singkat cerita Brian dan lainnya telah sampai di luar angkasa. Pada saat mereka sedang mengisi bahan bakar, terlihat bulan sudah mendekati bumi, sontak mereka pun harus pergi. Di sisi lain pada saat di jalan Sony dan lainnya dibegal, mobil dan barang yang mereka bawa dicuri. Ketika sampainya di lapisan bulan Brian pergi untuk memasangkan bom kontrol, sesaat kemudian saat benda asing tersebut terpancing, remote kontrol bom itu tiba-tiba rusak, sontak Brian pun mematikan semua mesin listrik agar benda itu tidak dapat menyerang mereka. Di sisi lain Sony pergi ke rumah orang tuanya. Pada saat di sana mereka mendengarkan bulan akan menabrak bumi dalam 2 jam sontak mereka semua pun bergegas menyelamatkan diri. Singkat cerita Brian dan lainnya masuk ke dalam lubang tersebut. Saat hendak masuk mereka semua kaget melihat isi dalam lubang itu, ternyata terlihat seperti rangka bangunan yang canggih dan besar. Lalu ketika bertemu benda asing tersebut dan siap untuk diledakkan, tiba-tiba pesawat milik Brian dikendalikan dengan sendirinya, dan membawa mereka masuk ke sebuah pesawat angkasa. Saat di dalam pesawat mereka rusak dan mengalami krisis oksigen seketika mereka pun pingsan. Lalu di sisi lain mantan suami Jokinda menelpon Sony agar mencari tempat berlindung, karena mereka akan meluncurkan roket, namun ia kaget mendengar istri dan Brian masih berada di atas sana. Lalu kemudian saat Jokinda dan Houseman terbangun, mereka tidak menemukan Brian, sontak mereka pun bergegas mencarinya, lalu terlihat Brian yang sedang mendapatkan penglihatan tentang asal-usul benda asing tersebut. Ternyata benda asing tersebut adalah buatan nenek moyang manusia yang hendak diciptakan untuk membantu manusia, namun seketika benda asing tersebut berubah dan menyerang mereka kembali. Lalu seketika Brian pun kembali dan mengajak Jokinda dan Houseman agar segera menghancurkan benda asing tersebut sebelum ia menguasai bulan dan bumi. Di sisi lain suami dan anak Brenda sedang berjalan, namun oksigen milik anaknya habis. Sontak Tom pun memberikan oksigen milik dia kepada anaknya. Saat ditanyai oleh Brenda, ternyata Tom kehabisan oksigen di luar sana. Brenda yang ingin menolong dicegah oleh Sony, dan Sony pun yang pergi untuk mencari Tom. Di sisi lain saat hendak meluncurkan nuklir, mantan suami Jokinda malah menolak untuk melakukannya. Di sini terlihat bumi sudah semakin parah. Pada saat Brian dan lainnya hendak ingin menghancurkan benda asing tersebut, Houseman memilih untuk menjadi umpan. Brian mencoba mencegahnya namun itu hanyalah sia-sia. Lalu ketika benda asing tersebut hendak ingin memakan Houseman ia langsung mengaktifkan bom tersebut, sontak bumi pun selamat dari hantaman bulan. Singkat cerita Brian dan Jokinda pun mendarat di bumi dengan selamat tanpa Houseman, namun di sisi lain Houseman terlihat hidup kembali namun dia adalah bagian dari bulan ia pun nampak senang, dan begitulah akhir dari film Moonfall. Berikan komentar, like dan subscribe, bye.